Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli Putri dari IAIN Samarinda, Prodi Hukum Tata Negara Lokal 2 semester 6 Fakultas Syariah. Dalam video ini akan dibahas mengenai hukum pidana dalam penggunaan narkotika, yang mana merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kronologis kasus narkotika. Analisis kasus pidana narkotika. Kronologis kasus, pada hari Rabu, Dimas sedang berada di tempat kerjanya. Ia berniat menggunakan narkotika jenis sabu, yang mana ini merupakan unsur tindak pidana khusus. Kira-kira pukul 4 sore, Dimas langsung berangkat ke tempat tujuan untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, sekitar jam 6 sore, Dimas temu dengan Baim. Lalu, Dimas membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Baim. Baim menerima uang tersebut dan Baim menyerahkan satu bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Dan Dimas menerima satu bungkus plastik tembus pandang tersebut yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Dimas menerima dan kemudian Dimas pergi meninggalkan Baim dan pergi ke tempat kerja miliknya. Kemudian, kira-kira pukul jam 7 sore, Dimas tiba di tempat kerjanya dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menutupinya. Selanjutnya, kira pukul 10 malam, Dimas di tempat kerja miliknya mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Dimas meletakkan satu bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan peralatan untuk menghisap di kursinya. Kira-kira pukul 12 malam, datang dua aparat keamanan dan langsung menangkap Dimas. Pada saat ditangkap, Dimas hendak melarikan diri, akan tetapi tidak bisa. Pada saat di tempat kejadian perkara, aparat keamanan melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa satu bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat neto 0,008 gram narkotika jenis sabu. Berikut dengan peralatan pemakaiannya. Untuk kemudian, aparat membawa Dimas beserta barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut. Kesimpulannya, barang bukti berupa satu bungkus plastik kristal putih dengan berat neto 0,008 gram adalah positif metamfetamina dan terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Maka unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut adalah dapat diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat 1 dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang bunyinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Unsur-unsur pasal tersebut, yang pertama ada unsur setiap orang, yang kedua unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang ketiga ada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang keempat ada unsur narkotika golongan 1 bukan tanaman. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai unsur setiap orang. Unsur yang pertama ini menjelaskan mengenai identitas pelaku tindak pidana. Identitas pelaku tersebut telah dibuktikan berdasarkan pada saksi-saksi bahwa ternyata telah benar pelaku adalah orang yang dimaksud telah melakukan tindak pidana. Dalam contoh kasus dalam video ini adalah Dimas yang telah tertangkap tangan memiliki sabu-sabu. Unsur yang kedua ada unsur tanpa hak atau melawan hukum, berkaitan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Dari penjelasan dasar hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan contoh kasus dalam video ini bisa dianalisis pada saat Dimas ditangkap oleh aparat yang berwenang. Dimas mengakui bukanlah orang yang mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mempergunakan narkotika.
Selanjutnya, penjelasan unsur yang ketiga itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Berdasarkan fakta hukum, pada saat Dimas ditangkap, ditemukan bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram dan peralatan untuk menghisap. Kemudian, terhadap barang bukti tersebut, Dimas menerangkan memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan seseorang yang bernama Baim. Akan tetapi, pada saat penangkapan, Dimas tidak terbukti adanya praktik jual beli. Unsur yang keempat, narkotika golongan 1 bukan tanaman. Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Kemudian, berdasarkan kasus hukum yang sudah ada, Dimas mempunyai bukti surat yang berupa hasil analisis terhadap barang terlarangnya yang dimiliki Dimas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum dapat dianalisis bahwa tindakan Dimas ini telah terpenuhi oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum dapat dianalisis bahwa tindakan Dimas ini telah terpenuhi oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah terpenuhi. Sebagai penutup, tindakan yang diperbuat oleh Dimas tersebut sangatlah merugikan karena ancaman pidananya bisa mencapai kurang lebih 4 tahun dan denda uang yang sangat besar bisa mencapai denda kurang lebihnya 1 miliar. Demikian video penjelasan dari saya. Mari bergabung di Kampus Hijau IAIN Samarinda, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Terima kasih.